Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa nih, yang lagi viral, saya Nong Darul Mahmada ditemani oleh Bang Ade Armando. Halo Bang Ade. Halo Nong, halo Guntur, halo penonton Cokro. Iya, dan juga Mas Guntur Romli ya, sejak episode kemarin nih, ditemanin juga sama Mas Guntur Romli. Nah, pemirsa Ya, Cokro halo. TV, Pemirsa Cokro TV, nah sekarang yang lagi viral di media sosial dan juga media massa yang lain adalah soal kebangkitan komunis. Nah ini sebenarnya seperti kaset lama yang diulang-ulang terus tiap bulan September. Bukannya September itu September ceria seperti lagunya Vina Panduwinata, tetapi ini selalu kalau kelompok-kelompok yang itu tuh selalu bilang reborn komunis, apa bangkitnya kembali komunis, bahayanya komunis. Selalu itu di setiap bulan Desember selalu diungkapkan soal ini. Nah, yang terakhir ini yang rame adalah soal pernyataan Jenderal Gatot Nurmantio ya terkait bahwa di tubuh TNI katanya juga sudah disusupi paham komunisme gitu kan. Nah, ini langsung ditanggapi oleh Jenderal Dudung, Pangkostrat kita ya. Nah, salah satu kata Jenderal Gatot ini, indikasi dari penyusupan komunis di TNI itu adalah dengan ditiadakannya patung tiga tokoh, ya, tiga tokoh jenderal yang dulu sangat berjasa di tumpasnya PKI, yaitu Jenderal TNI Nasution, ya, Soeharto, Presiden yang kedua, dan juga Sarwo Edi. Nah, mungkin akan jelaskan juga atau gimana? Atau Kak Aden mungkin yang akan mengutarakan pernyataan dari Jenderal Dudung ini ya terkait tanggapan terhadap Jenderal Gatot ya, Kak Ade. Ya, Gimana tuh? ya, ya ini kan memang dahsyat Soalnya ya namanya Pak Gatot ini dahsyat sekali ya. Dia itu menuduh tanpa dasar sebetulnya. Dia kan ingin sekali membangun narasi bahwa TNI itu sudah disusupi oleh komunis ya. betul, Makanya betul. dia kemudian mengatakan bahwa itu buktinya tuh itu rupanya ada sebuah museum Kostrad ya yang di dalamnya ada tiga tokoh tersebut, patung tiga tokoh tadi yang disebut Nong, Pak Harto, Pak Nasution dan Pak Sarwedi. Nah itu dulu diadakannya pada saat Pangkostrat itu dipegang oleh Pak Nasution juga namanya. TNI AY Nasution ya. TNI AY Nasution, Letjen kalau nggak salah. Nah Letjen sekarang ya. memang Pak Letjen AY Nasution ini katanya karena alasan keagamaan yang saya duga ada kaitannya sama mungkin nilai-nilai tentang patung dan seterusnya, minta agar ketiga patung itu diturunkan, ditarik kembali kepada Pangkostrat Pak Dudung kan. Ya Pak Dudung ya mengiyakan lah, yang namanya juga yang bikin dulu adalah Pak Nasution ini, ya sekarang ketika diminta dia turunkan. Jadi ini bukan keputusannya Pak Dudung ya. Nah bayangkan ya, jadi ini kemudian digoreng nih oleh Gatot Nurmantio. Ya Gatot pasti tahu lah itu kan karena permintaan Pak Nasution, bukan karena keputusannya Pak Dudung. Tapi dia goreng karena ini pas sekali dengan narasi yang sedang dia bangun bahwa TNI itu disusupi oleh komunisme. Jadi bayangkan orang ini sedemikian apa ya, beraninya ya, sedemikian nggak tahu malunya untuk bahkan menuduh bahwa TNI disusupi komunisme. Padahal dia dulu adalah panglima di TNI juga yang mestinya ya tahu ya Iya, bagaimana kondisi sebenarnya di sana gitu. Jadi nggak asal iya, nuduh gitu ya. iya. Mm, 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 mm. Nah, ini Mas Guntur, kan tadi saya juga bilang bahwa setiap bulan September itu kan selalu rame nih soal isu komunis ya. Dan selalu yang menggembor-gemborkan kan soal komunis ini adalah kelompok Islam. Kita bilang kelompok kadrun lah ya, kalau memang kita sepakati begitu. Karena seakan-akan ajaran komunis ini selalu dihadap-hadapkan dengan Islam gitu kan. Jadi kayak semacam jadi ancaman gitu. Nah, pertanyaan saya apa benar konstruksi atau pernyataan atau kekhawatiran orang-orang itu terhadap apa namanya berbahayanya ajaran komunis sekarang ini kepada Islam untuk Islam gitu. Gimana tuh, Mas Guntur? Ya, terima kasih. Tadi
yang bukan kelompok Islam lah itu. Kelompok yang ngaku-ngaku Islam lah. Itu harus gas di situ itu kan, nggak bisa dikatakan mereka mewakili ya, apalagi kelompok Islam. Tambah GR nanti mereka itu. Karena kelompok-kelompok ini malah lebih banyak merusak citra Islam daripada untuk kemaslahatan Islam itu sendiri. Isu komunis ini kan memang isu musiman September. Kalau Desember isu Natal, tahun baru, trompet itu kan. Februari isu Valentine itu isu-isu yang mudah ditebak. Ya. Mudah ditebak dan yang juga yang menggoreng juga itu aja. Kalau isu komunis kan sebenarnya saya melihat ini adalah digoreng oleh para kelompok pendukung atau simpatisan teroris. Sebut aja gitu. Karena mereka tuh hanya bicara soal bahaya tentang komunis, tentang PKI, tapi mereka tidak pernah bicara soal bahaya DITI, terorisme. Mereka nggak pernah ngomong. Jadi kalau hanya mereka menggoreng isu komunis tanpa juga melihat bahaya teroris, mereka sebenarnya adalah simpatisan dan pendukung teroris. Itu aja. Wah, siapa yang goreng isu komunis? Alah lu, pendukung teroris lu. Kenapa ya? Karena dia cuma ngomong komunis aja. Padahal kalau kita bicara soal komunisme, ini kan soal terkait dengan pengkhianatan, dengan pemberontakan. Mau yang namanya 48 atau yang namanya 65. Ini kan kalau kelompok seperti PKI misalnya contoh, itu kan sama aja dengan pemberontak DITI. Nah, ya kan? Ini juga adalah buah kelompok yang harus dibasmi gitu. Kalau kita mau misalnya mau mencegah penyusupan ke lembaga manapun, ya nggak hanya komunis, teroris juga, kelompok-kelompok radikal itu juga berbahaya gitu loh. Nah ini yang menurut saya harus dilihat secara cermat ya. Soal tuduhan kepada misalnya tentara komunis, ya buktikan saja gitu loh. Pak Gatot ini tahun 2016 waktu beliau menjadi Panglima pernah ngomong bahwa isu komunis itu hanya untuk mengadu domba. Viral ucapannya itu dan kita bisa cek lah di mana-mana. Sekarang setelah tidak menjadi Panglima tiba-tiba mengaitkan isu komunis. Gitu. Nah, ini ada apa gitu. Nah menurut saya tentara itu harus melakukan tindakan yang serius terhadap Pak Gatot ini ya soal klarifikasi atau apapun namanya. Karena kalau kita lihat tentara ini kan sekarang pamornya kan lagi bagus. Udah lembaga-lembaga survei kalau dibilang mana lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Pertama itu adalah TNI. Ya. Nah, ketika ada tuduhan-tuduhan seperti ini, maka tentara itu harus melakukan tindakan yang serius terhadap mereka yang menuduh. Ini soal nama baik. Samping juga karena kakek saya juga adalah pensiunan Angkatan Darat. Ya pangkatnya memang tidak setinggi Pak Gatot, tapi kalau jiwa patriotisme melawan Belanda, ya kan, kemudian ikut berjuang Angkatan 65, yaitu ya mohon maaf Pak Gatot, Anda saya kira juga perlu belajar dari senior-senior di Angkatan Darat, bagaimana mereka sangat menjaga ya nama baik khususnya tentara, khususnya Angkatan Darat. Ini omongan saya dari cucu seorang pensiunan pejuang Angkatan Darat. Itu juga harus hati-hati kita bicara soal tuduhan-tuduhan seperti ini gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain, isu komunisme ya. Komunisme sebagai paham politik atau sebagai paham apalah ya. Selama dia tidak melakukan tindakan katakan pengkhianatan, Indonesia itu kan memiliki sejarah yang berbeda. Bahwa partai komunis itu ada di Palestina, contohnya. Sampai sekarang di negara-negara itu ada contoh partai komunis, meskipun mereka tidak laku gitu loh. Jadi kalau di Indonesia ini kan kenapa sejarahnya berbeda? Karena terlibat dengan pengkhianatan, dengan pemberontakan senjata. Jadi ini bukan soal paham. Apalagi kalau kita bicara paham, mau kita biarkan misalnya tidak ada sejarah tentang pemberontakan, komunisme itu sudah nggak laku gitu loh di dunia ini. Di Palestina, di negara-negara Arab ada partai komunis, tapi mereka tidak laku. Kenapa? Secara paham ini sudah tidak menarik gitu. Mungkin zaman dulu ketika mereka berkoalisi sudah ketinggalan ya. Militer dan sebagainya, ini sudah ketinggalan gitu. Jadi makanya saya bilang ini gorengan isu-isu komunis itu ya lebih digerakkan oleh mereka para pendukung teroris. Kalau saya lihat di konteks di Indonesia ya. Kenapa? Karena faktanya komunis PKI itu sudah tidak ada, dihabisin ya kan. Kemudian juga secara paham ya, secara paham rasional pun
alam yang sangat demokratis itu juga sudah tidak laku. Nah, kalau bicara apa yang berbahaya sekarang, yang berbahaya adalah terorisme, gitu. bukan komunisme. Betul. Gitu. Kenapa ya? Karena ini yang Real malah itu ya. yang apa? Full real, kemudian mereka bermetamorfosis ya, berubah-ubah bentuk, yang menyusup, kemudian juga secara ideologi dianggap dikaitkan dananya kenceng dengan Islam, bahaya. Nah ini yang menurut saya yang harus diwaspadai gitu. Itu yang menurut saya. Iya. Nah, kita kembali ke, ya betul itu yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur ya. Semestinya ini ada tindakan keras nih terhadap pernyataan Jenderal Gatot ini. Karena itu kayak seperti sebenarnya yang dia ungkapkan 2016 dulu ketika dia bilang bahwa jangan terprovokasi oleh PKI. Nah, sekarang ini posisi dia kan sebenarnya memprovokasi orang-orang gitu loh. Mengadu domba antara rakyat dengan TNI. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kita lihat ya Kak Ade ya, misalnya tadi malam saya nonton videonya Kak Ade. Bahkan Jenderal Gatot ini sangat serius sampai mengirimkan surat ya kepada Presiden terkait ancaman komunis ini gini. Nah, itu seberapa kita percaya sih atau gimana semestinya tanggapan pemerintah terhadap pernyataan-pernyataan Gatot yang memang ya dia kan sekarang kayaknya memang udah berada di gerbong kelompok kadrun ya. Kita lihat video-videonya dia bersama siapa, dengan kami itu kan bersama Din Samsudin kayak gitu-gitu ya Kak Ade ya. Rumah Rocky. Gitu. Iya, di Rumah Rocky itu kan kelihatan tuh orang-orangnya siapa. Kita juga bisa lihat itu ya Kak Ade ya. Mas Guntur ya. Jadi di mana sebenarnya berada posisi dia sekarang gitu loh. Itu gimana Kak Ade tuh nanggapi itu tuh? Ya, ini kan betul-betul dia itu memang bahkan diangkat sebagai ketua dari kami kan ya, Satuan Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang walaupun saya sih tidak terlalu menganggap mereka itu saat ini cukup punya support yang kuat dari massa ya, tapi dia akan terus bangun ya, dan kita nggak tahu nih siapa yang berada di belakang mereka semua kan, pendanaan apakah ada hubungan sama Cendana dan seterusnya kan. Nah mereka akan terus berusaha membangun sebuah narasi besar tentang bahwa umat Islam di Indonesia terancam kan, itu yang harus terus mereka ulang-ulang, propaganda bohong hitam yang penuh distorsi informasi, dan salah satunya adalah ancaman Islam itu datangnya dari komunisme. Nggak penting buat dia, nggak ada alasan seperti yang dikatakan oleh Guntur ataupun Anda sendiri ya, Guntur tadi ya. Tapi beberapa tuh pasti ya kaitannya sama komunisme. Nanti pada September nanti ada ancaman dari Cina, dari orang-orang Cina, pengusaha 9 naga dan seterusnya. Ada ancaman dari Kristen, ya. Kombinasi dari itu yang terus akan diulang. Karena common enemy inilah yang mereka perlukan agar mereka punya alasan untuk eksis. Ya. Dan jangan salah, kalau kita sih boleh ketawa-ketawa bacanya, penontonnya kan. Kalau kita kayak tadi argumen si Gatot tentang masih kuatnya atau bangkitnya neokomunisme itu udah pasti kan nggak ada buktinya. Itu udah sangat jelas. Ya. Tapi dia pakai misalnya terus-menerus bahwa ada Ripka Ciptaning misalnya yang pernah bikin buku saya anak PKI. Saya anak PKI. Satu buku itu dia jadikan contoh terus-menerus kan. Sebagai bukti ada tuh kalangan-kalangan itu. Terus bahwa orang tidak lagi menonton pengkhianatan G30S. Ya memang orang udah males kali nonton berpuluh tahun. Dan memang filmnya sebetulnya secara kualitas udah semakin buruk kan. Kualitas filmnya artinya secara fisik ya. Udah terus macam RUU HIP, RUU BPIP, semua dia pakai. Semua akan digunakan terus untuk membangun narasi bahwa Islam itu terancam. Nah, si komunisme ini memang juga digunakan. Dan itulah yang bahkan Gatot itu kirim surat khusus kepada Pak Jokowi untuk mengingatkan Pak Jokowi untuk, misalnya Pak Jokowi harus meminta agar film Pengkhianatan G30S jadi film wajib gitu kan. Terus itu harus membersihkan, itu disitulah keluar soal TNI Polri itu. Dia nggak cuma bilang TNI loh, Polri juga disebut kan. Yang sebetulnya ya yang menunjukkan betapa mereka memang ingin menciptakan narasi besar tentang adanya kekuatan komunis besar yang sebetulnya tadi dikatakan Guntur udah nggak laku di mana-mana, bahkan di negara aslinya itu di Soviet atau itu udah ditinggalkan. Cina itu udah menjadi free market socialism misalnya, udah lagi melupakan
yang lama. Jadi di mana rujukannya, ya? Nah, tapi memang di sisi lain saya terima kasih nih Guntur udah mengingatkan dengan cara begini kita seolah-olah atau mereka seolah-olah mengalihkan perhatian dari ancaman yang jauh lebih besar yaitu gerakan terorisme, ya. Iya, Dan itu kan iya, memang iya. mengherankan bahwa mereka kami ini nggak pernah sekalipun bicara tentang terorisme. Jadi kalau kesatuan aksi menyelamatkan Indonesia, ya salah satu ancamannya ya terorisme lah. Ya dengan segala macam kaitan sama ISIS atau Taliban sekarang dan seterusnya. Jadi memang tapi jangan salah, ada banyak orang yang percaya, itu yang jadi masalah. Ada banyak orang yang Iya. mengeluhkan, mengiyakan, dan itu bukan orang sembarangan, ya. Even orang kayak Salim Said gitu, yang dulu kita kenal sebagai ahli politik terkemuka, sekarang juga ikut Militer, ahli militer. ahli militer. Itu seperti memberi justifikasi terhadap tuduhan-tuduhan itu. Nah, iya betul. Jadi sebenarnya jangan-jangan isu komunisme ini yang sebenarnya hanya dikeluarkan atau diteriakan itu di bulan September aja itu sebenarnya seperti yang tadi Mas Guntur bilang ya, bahwa ini kan sebenarnya untuk menutup atau mengcounter yang sebenarnya yang menjadi ancaman nyata dari negeri ini, yaitu soal terorisme. Yang oleh mereka itu nggak pernah secara clear gitu loh mengatakan bahwa terorisme itu adalah ancaman atau bahaya gitu. Justru kan kadang pernyataan-pernyataannya malah mendukung ya. Iya. Gitu. Nah, Mas Guntur nih, selain misalnya Jenderal Gatot, kita juga ngelihat nih, kayak narasi yang sama juga dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam. Dalam hal ini misalnya partai aja, PKS, Ya. itu di bulan ini itu juga sangat gencar tuh, bahkan kalau nggak salah tuh ada pernyataan agar seperti Jenderal Gatot agar film G30 SPK ini ditayangkan lagi gitu loh. Terus siapapun yang misalnya dalam kasus serangan ibu-ibu di Majelis Taklim kepada Ustadz kalau nggak salah di Tangerang di Tangsel apa di Batam itu langsung dibilang sebagai komunis kayak gitu-gitu. Nah, Mas Guntur ngelihatnya gimana nih? Apakah memang mereka itu nih ini ya analisanya Mas Guntur nih, apakah memang mereka itu secara secara kompak di bulan September itu untuk menarasikan seperti ini nih gitu loh. Dalam rangka itu kan, dalam rangka jadi ancaman yang nyata versi mereka ini, menutupi ancaman yang sebenarnya versi kita yaitu soal terorisme ini. Gitu atau radikalisme. Gimana tuh Mas Guntur? Iya, jadi sebenarnya kan komunisme dan marxisme itu kan kalau kita lihat kan yang bermasalah dengan semua agama. Sebenarnya dia tidak hanya dengan Islam, tapi juga seperti misalnya kayak dengan Katolik, atau Kristen atau agama apapun. Karena Karl Marx kan pernah bilang bahwa agama itu adalah candu. Jadi menurut saya ya kalau agama itu candu ya. Kelompok teroris gitu kan. Ya itu kontekstual gitu loh. Jadi yang bermasalah memang adalah orang ya. Kalau bagi teroris itu kan agama nggak hanya jadi candu, tapi ya malah menjadi daya rusak yang luar biasa gitu. Ya. Kalau kita lihat misalnya Paulus kedua itu masih perlawanan terhadap kelompok-kelompok komunis, partai komunis yang ada di Polandia. Itu contoh bahwa ini ingin saya katakan bahwa Marxisme dan komunisme itu bermasalah dengan semua agama. Jadi komunisme cara katakanlah ekonomi dan politik sudah tidak laku. Nah, secara sosial keagamaan pun itu juga bermasalah dengan semua agama. Ini saya ingin katakan bahwa susah yang namanya komunisme dan marxisme itu hidup lagi dengan alasan mau adakah pelarangan atau tidak gitu kan, seperti di Indonesia tetap nggak akan hidup. Bang Ali tadi sudah bilang bahwa di Uni Soviet pun juga sudah runtuh ya, Rusia pun juga sudah seperti itu, dan juga seperti Cina sendiri pun hanya menjadi nama partai politik ya, partai komunis gitu. Tapi kan secara praktek ekonominya kan sudah sangat terbuka, sudah pasar bebas ya, liberal ya dalam arti tidak lagi kepada komunisme dan sosialisme. Jadi ini juga kita sampaikan ke masyarakat untuk
sebagai pendidikan politik kepada masyarakat bahwa komunisme itu sudah nggak laku, nggak usah dilarang aja. Di negara-negara yang tidak pernah melarang komunisme, karena tidak pernah terlibat dengan pengkhianatan seperti PKI di Indonesia, itu udah bubar, nggak laku gitu. Mau ikut pemilu kayak di Palestina, kemudian kayak negara-negara Arab ya. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana komunisme itu juga dimusuhi kelompok-kelompok nasionalis. Dan komunisme kan sama, dia kan ingin ada partai internasional komunis, Komintern istilahnya kan. Nah, kelompok-kelompok nasionalis kan benci sekali dengan seperti itu, yang di India misalnya, Jawaharlal Nehru, kemudian juga ada Gamal Abdul Nasir yang di Mesir, kemudian juga Bashar al-Assad ya, yang ada di Suriah waktu itu dengan partai Baasnya untuk melawan partai komunis itu. Jadi saya katakan bahwa komunisme ini secara ide itu sudah katakanlah bangkrut, secara udah Uni Soviet buktinya sendiri, kemudian Cina sendiri, kemudian Vietnam sendiri juga ya, hanya jadi nama, hanya sebagai konsolidasi politik yang otoriter, ya, secara politik dia otoriter, tapi secara ekonomi sangat liberal, sangat terbuka ya. Kemudian juga bermasalah dengan semua agama. Jadi ini penting untuk ditegaskan bahwa ini barang udah nggak laku gitu. Nah, ketika barang ini sudah bangkrut, nggak laku, kemudian masih dipakai, berarti memang ada tujuan-tujuan lain. Ya. Bukan untuk tentang bahaya komunisme, tapi ada sisi isu lain yang memang sengaja ingin ditutupi, ada bahaya lain. Terorisme, ya kan? Kemudian soal isu korupsi, ya kan? Soal, ya apapun lah, kejahatan-kejahatan yang misalnya Pak Gatot kan, ya bisa ya, dalam beberapa beliau menjabat sebagai Panglima TNI kan kebijakan-kebijakan juga banyak yang sorot gitu. Nah ini kan kemudian sekarang ada tuduhan kepada komunisme, makanya ini menurut saya TNI harus mengambil langkah yang serius ya. Karena ini tidak hanya terkait dengan katakanlah ini kan nama lembaga tentara yang TNI yang bagian dari yang sangat penting dari NKRI ini, kemudian ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Itu nggak masuk akal. Memang waktu Pak Gatot jadi Panglima TNI, ini kalau ada komunis kenapa nggak ditangkap gitu, ya kan? Kenapa nggak ditangkap siapa yang terlibat, ada indikasi dan sebagainya. Setelah nggak jadi Panglima TNI baru teriak-teriak. Gitu, kan? Ini baru teriak-teriak gitu loh. Nah, kalau dari kelompok-kelompok yang mengaku Islam, menurut saya memang itu tadi bahwa kelompok-kelompok ini memang secara simpatisan sudah terpapar virus radikalisme dan terorisme. Nah, itu jadi, dia, betul. Ketika mereka mau jualan, dia ketika dia itu mau didesak dengan isu radikalisme dan terorisme, mereka teriak-teriak komunis. Padahal komunisme, terorisme itu musuh kita gitu. Nggak bisa kita hanya satu pihak memusuhi ini, nggak bisa. Karena ini sama-sama juga dalam keterlibatan pengkhianatan di NKRI itu, DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, itu juga pengkhianat itu. Ya, Kiai NU di Jawa Barat juga banyak yang menjadi korban DITI ketika mereka tidak mau bergabung ya dengan DITI, ya kan? Karena ya itu juga salah satu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena kakek saya dulu itu pernah ke Sulawesi Selatan untuk memberantas Kahar Muzakar di sana. Gitu. Tapi juga kakek DITI, kemudian juga tahun 65 kakek saya juga terlibat dalam pemberontakan PKI ya di beberapa wilayah yang ada di Jawa gitu. Nah, jadi Pak Gatot kembali kepada sejarah perjuangan TNI. Tidak hanya PKI, tidak hanya komunis gitu. Kelompok-kelompok radikal yang ingin mendirikan negara Islam, yang bawa Islam itu juga musuh TNI gitu loh. Anda harus baca lagi sejarah gitu loh. Ini juga biar kita masyarakatnya jangan diadu domba dengan hal-hal katakanlah atau menggelapkan sejarah bahwa hanya musuhnya itu aja, enggak gitu loh. Anda itu mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan, saya kira juga punya kewajiban memberikan pengetahuan informasi kepada masyarakat. Ya, jangan hanya karena ambisi politik dan lain sebagainya kemudian kita melupakan sejarah, melupakan perjuangan ya tentara ya TNI khususnya Angkatan Darat ya. Ini yang menurut saya juga salah satu yang sangat kita kecewakan ya kalau ada Panglima Jenderal apalagi dari Angkatan Darat, karena saya juga keluarga besar dari Angkatan Darat, bertindak seperti itu menurut saya. Jadi bisa dibilang sebenarnya Jenderal Gatot ini kalau kita melihat kenyataan sebenarnya di lapangan bagaimana
paham komunisme itu sudah nggak laku, sudah nggak relevan di berbagai negaranya juga sudah ya kalaupun ada kan nggak naik lah ya cuma gitu-gitu aja gitu. Itu bisa dibilang mungkin Jenderal Gatot dan pendukungnya itu bisa dibilang halu juga ya kalau itu dikaitkan dengan konteks Indonesia ya Kak Ade ya. Gitu loh. Ya, saya PKS juga gitu ya. jadi ingat isi suratnya Pak Gatot ke Gatot, si Pak Pak Presiden kan. Jokowi. Dia itu kalimatnya gini kira-kira. Jadi infiltrasi komunisme ke dalam pemerintahan katanya itu sudah sedemikian jelas. Jadi Bapak jangan tanya lagi di mana. Karena Jokowi kan selalu tanya gitu kan. Oke deh, kalau kalian bilang ada komunis, di mana gitu tunjukkan ya. di mana, yang mana orang-orangnya. Karena akan dibersihkan oleh Pak Jokowi kan. Kan dulu ingat nggak ada isu itu Mas Guntur, bahwa di istana itu ada semacam think tank gitu ya, kelompok kecil yang ketemuan di istana untuk itu adalah orang-orang komunis kan. Itu kan mengada-ada. Ya itu Ustadz Alfian kalau nggak salah ya. Itu nyebut siapa namanya, iya Teten dan lain-lain itu kan, iya. Iya. Nah, itu jadi berulang-ulang aja. Jadi Gatot itu memang dia sengaja. Saya yakin dia tahu sejarah, tapi dia berusaha membangun narasi itu dan itu jahat sekali. Apalagi sekarang menuduh TNI kan. TNI yang tadi dikatakan oleh Mas Guntur kita sangat percaya, Polri yang sangat kita percaya, kalau mereka dituduh sebagai sudah dikuasai atau diinfiltrasi ya istilahnya, sudah disusupi, itu kan memang bahaya benar. Jadi saya sih mengaminkan apa yang dikatakan oleh Guntur tadi. Udahlah Pak Gatot, ya kalau mau bertarung biasa aja, bertarung terbuka. Anda kritik. Ini kan punya kami itu punya think tank, ada Rafli Harun di situ, ada Rocky Gerung, ada Din Sam, itu kan orang pintar, suruh debatnya, diskurs yang ilmiah lah. Debat sama kita ya Mas Guntur ya. Oke, kita duduk sama-sama. Kita adu pinter kan sama mereka. Jangan nyebarin kebencian, fitnah, hoax semacam ini. Nggak laku lah. Pak Gatot ya. Peringatan Mas Guntur terhadap Pak Gatot tuh udah paling bener lah. Stop gitu, stop spreading hatred. Nah, ini pernyataan kebencian. Karena kita nggak akan, we don't buy it. Masyarakat udah muak lah. Tapi memang udah masalahnya banget, ya. Ada gerombolan kadrun yang percaya dan mereka tuh akan terus mengulang-ulang ini semua ke kelompok-kelompok mereka, ke jaringan mereka lah. Gitulah. Iya, kalau misalnya kalau kita ngelihat di media sosial aja, misalnya yang komen-komen itu kita posting apa aja yang oleh mereka itu dianggap tidak sesuai kan kita langsung dibilang komunis tuh Kak Ade. Iya kan? Nah, kalau di lapangan itu yang tadi saya bilang itu kan, yang misalnya ada orang nyerang Ustadz yang sekarang lagi ramai juga kan, itu juga dibilang komunis gitu. Jadi stigma banget gitu lah soal komunis. Nah, tapi yang saya takut tahu nggak? Bahwa itu terjadi semua selalu menjelang 30 September kan. Betul. Jangan-jangan yang memerintahkan agar si orang-orang gila itu menyerang ustadz-ustadz yang mereka juga. Iya. Kan nggak mungkin ya. Cuma kita kan nggak punya bukti kita, ya. Kan? Kubu kita ngapain nyerang ustadz? Ustadznya juga bukan ustadz terkenal gitu kan. Kalau kita menyerang, kita dan bukan orang-orangnya juga bukan orang-orang kita. Iya kan, jadi emang ya, kita juga semua bilang itu aneh. Tiba-tiba ada orang ditangkap terus ditanya, siapa kamu? Saya komunis. Ya, kalau pakai teori propaganda tuh justru yang kita harus curigai itu ya kenapa tiba-tiba mereka ada dan mereka menyerang, mereka menyebut diri mereka komunis. Jangan-jangan dia kayak jeruk makan jeruk jadinya. Iya benar. Iya. Oke, jadi ini sebenarnya kita concern kita kan sebenarnya dengan isu-isu kayak gini kan lebih kepada masyarakat bawah ya. Ya. Yang tadi dibilang oleh Bang Ade bahwa masih ada loh masyarakat itu yang percaya tentang ancaman ini karena terus-menerus digembor-gemborin terus kan soal ancaman ini. Ya, meskipun kita sudah tadi pretelin tuh nggak ada sama sekali, bisa dibilang halu lah gitu kan soal ketakutan terhadap komunis ini. Cuma memang itu sih Kak Ade, Mas Guntur, pekerjaan berat kita adalah soal bagaimana mengkomunikasikan ke masyarakat bawah
bahwa ancaman komunisme itu sebenarnya sudah tidak ada. Bahwa ancaman yang sebenarnya itu adalah terorisme. Yang tadi dibilang sama Mas Guntur kan, nyata banget, kejadian di mana-mana, dan ya kan kita lihat dananya juga mungkin gede gitu loh. Iya, pasti gede lah. Nah itu jadi PR kita itu sebenarnya Bang Ade sama Mas Guntur ya. Gitu, dan kita nggak tahu nih, kita juga nggak punya jawaban, dan kita juga nggak bisa kerja sendiri karena semua nih harus terlibat gitu kan. Pemirsa Cokro TV juga harus terlibat untuk mengedukasi ke masyarakat sekeliling kita tentang kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang tadi disampaikan oleh Kak Ade dan juga Mas Guntur. Jadi kita harus selalu saling support gitu ya. Gitu ya Kak Ade ya, Mas Guntur ya. Ada closing statement nggak? Kita mau akhiri yang lagi viral ini. Dari Mas Guntur dulu lah ya, sebelum nanti di ending apa diakhiri oleh Bang Ade, oleh Kak Ade. Silakan Mas Guntur. Ya, jadi ya kita tadi saya sampaikan bahwa kalau ada isu, ada provokasi, memang kita harus membantu masyarakat untuk membantah. Karena ini kan tidak benar. Nah, kalau ini kan dibiarkan terus bergulir, kemudian bisa adu domba, ya bisa pecah, bisa konflik sosial di masyarakat. Sekarang itu jangankan PKI atau komunis mau nyerang orang, mau ngaku komunis PKI udah pasti pukuli itu sama orang. Iya. Pakai kaos, katanya. Pakai kaos komunis. Udah pada takut. Itu sekarang bisa dihajar masa pada takut gitu. Tapi sekarang paling mudah ngaku Islam, kalau melakukan tindakan kekerasan itu dibiarin. Nah, ini bahaya menurut saya. Ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Tapi intinya kan memang bahwa soal-soal isu gorengan kayak gini kan sudah musiman. Ya kita bantah gitu aja yuk, daripada bisa membuat bahaya provokasi di tengah masyarakat ya. Terus kita ingatkan kelompok-kelompok yang selalu bermain dengan isu-isu ini kan semua sudah terbuka, mereka punya politik, kemudian mereka kemana afiliasi politiknya, kemudian kelompok-kelompoknya itu bagaimana gitu. Kalau saya sih ya seperti itu ya. Ini kan cuma gorengan simpatisan pendukung teroris, hanya bicara soal bahaya kelompok itu. Karena bagi kita ya musuh kita komunis ya teroris itu kan harus lengkap gitu loh. Jangan hanya bicara satu pihak gitu. Kalau Anda hanya ngomong satu, berarti Anda menyembunyikan hal yang lain, agenda yang tersembunyi. Hal yang lain. Kita ungkap. Betul, ya gitu. Itu aja. Iya. Oke, dari Kak Ade. Gimana Kak Ade? Closing statement-nya. Ya kan saya sayang sekali ya bahwa kita semua melihat langsung bagaimana demi kepentingan politik si kelompok-kelompok tersebut, mereka itu seperti berrela lah ya, menyebarkan kebohongan, kebencian, mengadu domba, agar terbangun sebuah ketakutan besar nih di tengah masyarakat ya, karena narasi yang sedang dibangun adalah ancaman terbesar tuh datang dari kombinasi tadi komunis, Kristen, Cina dan seterusnya, kaum liberal dalam menghabisi umat Islam di Indonesia. Dan akibatnya kemudian kita menjadi lalai pada ancaman radikalisme, ancaman terorisme yang sebetulnya adalah sesuatu yang betul-betul mengancam kita di depan mata. Dan itu semua semata-mata demi 2024 gitu kan. Mereka ingin merebut kekuasaan dan saya yakin Pak Gatot itu bukan orang yang Islam amat lah ya. Tapi ya dia akan menggunakan ini semua untuk kepentingan politik sempit, dan kita nggak tahu di belakang Pak Gatot itu siapa. Itu tapi masyarakat mudah-mudahan cukup berakal sehat lah untuk melawannya. Oke, pemirsa Cokro TV, kita sudahi diskusi kita soal kebangkitan komunisme yang halu itu yang lagi viral ya. Kita akan ketemu lagi dalam program yang lagi viral berikutnya dengan pembicaraan tema yang lagi hot. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ade, terima kasih Mas Guntur. Sehat-sehat semua. Sehat. Salam. Salam.